Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak bencana terjadinya kekeringan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Evi Sintia Mandika dan teman saya Felicita Bintang Manuela, saya Yudi Mei Putri, saya Rusada Malasa, saya Yohana Jika Dewi. Yuk simak video kami. Ayo. Pengertian kekeringan adalah keadaan kekurangan pasukan air di suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Lamanya bisa bervariasi antara beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kekeringan terjadi bila suatu wilayah mengalami curah hujan di bawah rata-rata secara terus-menerus selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya, kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang berlangsung lebih lama daripada biasanya. Adapun dampak langsung dari kekeringan, kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan sehingga masyarakat mengalami kekurangan air bersih karena sumur dan sumber air mengering dan air bersih sulit diperoleh. Ada juga dampak jangka pendek dari kekeringan, terjadi dehidrasi dan kelelahan dalam beberapa minggu sehingga muncul kasus diare dan penyakit kulit yang meningkat. Dampak jangka menengah, kekurangan pangan menyebabkan gizi kurang dan anemia. Dan di sini saya akan maksud dari kekurangan pangan menyebabkan gizi kurangnya anemia itu ketersediaan makanan yang tidak mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga masyarakat di situ cenderung menggunakan pokok makanan yang gizi tidak seimbang. Dari situ sehingga masyarakat tersebut terjadinya kekurangan gizi, yaitu lemas, pusing, berat badan menurun, pucat, dan anemia. Kekurangan gizi itu misalnya protein, zat besi, vitamin. Jadi dampak dari kekurangan pangan menyebabkan gizi kurang dan anemia itu terjadinya pada masyarakat pusing, lemas, penurunan badan, pucat, dan sebagainya. Dampak jangka panjang yaitu karena terjadinya kekeringan jangka panjang selama 6 bulan sehingga kesediaan makanan dan air berkurang, sehingga masyarakat mengalami kelaparan dan kehausan, sehingga anak-anak mengalami stunting. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kekeringan selama 6 bulan menyebabkan sumber air dan bahan pangan semakin berkurang. Air sulit diperoleh sehingga hasil panen menurun dan persediaan makanan tidak mencukupi. Akibat keterbatasan makanan dan air, masyarakat mengalami kelaparan dan kehausan. Kondisi ini membuat asupan gizi, terutama pada anak-anak, menjadi tidak terpenuhi, sehingga anak-anak tersebut mengalami stunting. Jadi kekurangan gizi ini kronis dapat menyebabkan stunting, yaitu gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih. Contoh fisik dan kognitif pada pertumbuhan anak itu, contohnya anak yang seharusnya umurnya tinggi sesuai dengan fisik tubuhnya yang gizinya seimbang, tetapi karena kekurangan gizi anak tersebut menjadi stunting karena kekurangan nutrisi tersebut. Respon cepat berisi yaitu distribusi air bersih darurat melalui mobil tangki atau sumur sementara dan pemberian bantuan pangan agar dapat mencegah malnutrisi akut. Kesiapsiagaan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghadapi bencana kekeringan. Jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam kesiapsiagaan jangka panjang. Yang pertama ada program penanganan pangan. Masyarakat didorong untuk mampu memenuhi kebutuhannya, dan juga masyarakat diberitahu untuk tetap stok bahan pangannya supaya nanti pas terjadi kekeringan bahan pangannya itu masih tetap tersedia. Yang kedua itu ada pengenalan tanaman tahan kekeringan. Jadi petani dan masyarakat itu diperkenalkan tanaman yang tidak membutuhkan banyak air sehingga dapat diproduksi dengan baik meskipun curah hujannya rendah. Yang ketiga itu edukasi pengelolaan air. Masyarakat diberi edukasi tentang pengelolaan air secara bijak, seperti menghemat air dan juga memanfaatkan sumber air supaya tetap terjaga dan efisien. Yang keempat, pola makan sehat. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang menjaga kesehatan tubuh dan juga